Belum lama ini Nikon baru aja abis rilis kamera full frame terbarunya dan gua rasa kalian wajib tahu beberapa poin penting yang bakal membuat dunia kamera jadi semakin menarik. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas kamera mirrorless terbarunya Nikon dengan nama Nikon Z6 Mark III gitu ya. Dan ini adalah kamera mirrorless terbaru mereka yang menurut gue cukup menarik juga buat kita bahas karena membawa beberapa feature yang gue rasa jauh di atas harga yang ditawarkan gitu. Jadi ini bakal membuatnya menarik banget. Tapi kayak yang kalian bisa lihat, kameranya belum ada di kita. Di sini gue malah majang Z30 karena yang ada sekarang di studio kita cuma ini gitu ya. Dan semoga aja secepat mungkin. Gue udah coba request juga ke Nikon Indonesia, tapi kayaknya mereka juga belum dapet sampel dari luarnya. Tapi ya semoga aja kita bakal bahas gitu ya dalam waktu dekat, bakal review, pegang langsung barangnya. Cuman sekarang gue pengen tekenin beberapa poin yang menurut gue cukup penting buat kalian ketahui, apalagi kalau kalian memang mungkin pengen mulai masuk ke dunia kamera mirrorless profesional di dalam waktu-waktu dekat ini gitu ya. Jadi diikutin videonya karena ini bakal seru banget. Jadi ini adalah kamera mirrorless full frame-nya Nikon yang merupakan lanjutan dari Z6 Mark II yang sesuai dengan namanya gitu ya, karena ini adalah Z6 Mark III. Dimana kamera ini berada di jajaran mid range-nya mereka dengan harga yang ditawarkan kalau di luarnya itu sekitar 2.500 US dollar body only, yang kalau kita konversiin mungkin di Indonesia itu kalau konversi doang ya itu seharga sekitar 40 jutaan. Dan memang untuk jajaran mirrorless full frame harga tersebut adalah harga mid range gitu ya, walaupun masih mid ke atas gitu ya, tapi belum berada di jajaran flagship. Dan menurut gua apa yang dibawa di sini, fiturnya dan konsepnya menurut gue wajib juga buat kita pantau karena dia bisa menawarkan beberapa hal yang menurut gue bakal kepake banget buat para hybrid shooter gitu ya. Hybrid di sini maksudnya buat kalian yang doyan fotografi, buat kalian yang doyan dengan videografi, dia membawa fitur yang all around tuh menurut gue gokil banget gitu, bakal bisa kepake. Jadi yang pertama, poin pertama ini dia membawa konsep yang sangat unik. Baru, gue belum lihat di kamera lain, tapi kalau kalian misalkan ada kepikiran kamera lain yang menerapkan hal ini, boleh info di kolom komentar. Tapi setahu gue ini masih baru, dimana dia menggunakan partially stack sensor. Jadi dia menggunakan stack sensor, tapi hanya sebagian. Sensornya sendiri secara keseluruhan itu menggunakan 24,5 megapiksel. Cuman konsepnya, konstruksinya itu menarik karena dia bagian atas dan bagian bawahnya itu stack sensor. Cuma bagian tengahnya doang yang tidak stack sensor. Hasilnya adalah readout speed yang lebih cepat. Jadi kalian bayangin yang bagian atas sama bagian bawah itu stack sensor, dia sangat cepat gitu ya, readoutnya. Sedangkan readout yang rollingnya itu di tengah doang. Which is travelnya juga sedikit gitu ya, rollingnya juga sedikit cek gitu. Cuma bagian tengahnya doang dibandingkan kayak keseluruhan sensornya. Jadi mungkin bakal plus minus, tapi kita lihat nanti penerapannya seperti apa ketika kita udah cobain. Tapi dari review-review yang udah ada di luar sana, itu memberikan efek yang sangat-sangat positif gitu. Karena memberikan readout speed yang cepat, shutter speed yang bisa tinggi, yang minim distorsi gitu ya. Begitu juga bakal kepake ketika kita lagi video, dia akan minim efek rolling shutter gitu. Dimana dengan partially ini, itu kan sebenarnya konsep yang kalau kita pakai stack sensor itu udah pasti gitu, readout speednya jadi cepat. Tapi dengan dia partially ini, dia juga bisa tekan cost-nya sehingga kamera ini tetap berada di mid range dengan harga yang masih cukup affordable. Jadi so far sih dari gua lihat yang ada di review-review luar, so far ini menghasilkan efek yang positif gitu dengan penggunaan si partially stack sensor ini. Lalu poin yang kedua yang gua lihat di Petapixel itu dia benar-benar memuji viewfindernya, electronic viewfinder dari si kamera ini, karena katanya itu udah benar-benar high res dan juga super bright gitu ya. Jadi kalau kita lihat pakai mata kita tuh viewfindernya tuh bener-bener kelihatan detail banget. Gue sih belum rasain karena barangnya juga belum ada di sini, tapi gue bisa sangat appreciate itu karena gue udah ngerasain juga perbedaan yang viewfindernya bagus sama yang viewfindernya jelek gitu ya di kamera-kamera. Dan emang beberapa kamera yang gua pakai untuk kayak birding, untuk kayak foto-foto wildlife atau foto-foto sport gitu ya, itu penggunaan viewfinder tuh cukup krusial gitu. Karena ya apalagi kalau lagi siang hari gitu ya, lagi terik, itu udah pasti kita pakai viewfinder. Tapi kalaupun nggak lagi yang terik banget gimana-gimana, yang biasanya layar masih bisa, kita pakai viewfinder tuh membuatnya jadi lebih fokus gitu. Kita nggak terlalu terdistraksi dengan sekitar, apalagi kayak misalkan kita motret burung atau ya wildlife lah gitu, dan binatangnya bergerak cepat tuh dengan
kita terkonsentrasi pakai si viewfinder itu jauh lebih enak dibandingkan kita ya kayak sambil ngeliatin layar gitu. Jadi ya menurut gua improvement ini akan semakin memanjakan penggunaan si viewfinder tersebut. Sama poin yang ketiga yang menurut gua di sini paling penting buat gua gitu ya, sama buat para professional videographer pastinya atau content creator, karena di sini sekarang dia spek videonya itu udah bener-bener gila. Dimana dia bisa record internally itu up to 12 bit 6K 60 frame per second menggunakan format NRAW dan juga 6K 30 frame per second dengan menggunakan format ProRes RAW. Jadi itu up to-nya ya pasti ke bawahnya dengan resolusi yang lebih kecil banyak opsi lain lagi, tapi up to-nya sendiri kita bisa lihat dia punya 2 format RAW internal di dalam kamera. Dan format RAW-nya ini nggak main-main menurut gua. Karena biasanya beberapa brand kamera juga itu punya format RAW video mereka sendiri. Biasanya dalam penggunaannya itu agak nyebelin gitu ya. Karena ya kita biasanya harus si format ini belum didukung sama software editing yang kita pakai gitu kan. Kita biasanya harus convert dulu misalkan menggunakan software tertentu dan lain sebagainya. Biasanya agak susah lah, workflow-nya nggak terlalu streamline. Tapi di sini si NRAW sendiri dia pernah disu sama Red Camera karena si NRAW ini secara komposisi itu dia enteng dengan high quality yang komposisinya ini mirip dengan Red RAW, mirip dengan format video RAW-nya punyanya Red Cinema. Dan sekarang Red Cinema ini adalah bawahannya Nikon gitu. Jadi si Red Cinema-nya yang dulu ngesu masalah si NRAW ini, itu sekarang udah jadi part of Nikon gitu. Dia udah ada di dalam Nikon-nya sendiri, yang berarti pastinya development si NRAW ini menurut gua bakal jauh lebih menjanjikan gitu ya in the future. Dan di sekarang pun, di current time pun menurut gua harusnya udah banyak yang bisa mengaplikasikan si NRAW ini dengan maksimal. Jadi itu pertama dia menggunakan NRAW, tapi ingat dia nggak cuma NRAW, dia juga punya ProRes RAW. Dimana ProRes RAW ini adalah format video RAW yang udah sangat friendly digunakan di banyak workflow profesional dan banyak juga dipakai di software-software NLE gitu ya, non-linear editing software kita nih kayak DaVinci Resolve atau Adobe Premiere Pro. ProRes RAW itu udah sangat universal gitu, karena ini kan punyanya si Apple juga ya, ProRes gitu, dan ProRes udah banyak didukung di banyak NLE software. Jadi ini benar-benar menjanjikan gitu. Dia membawa 2 format RAW yang dua-duanya itu udah banyak diterapkan di banyak software-software yang cukup common juga gitu. Nggak cuma di software-software yang emang dipakai professional only gitu. Jadi buat kita pun yang gue yakin nanti kita bakal coba, tapi gue yakin kita ngedit pakai iPad pun kayaknya bisa gitu ya. Ini masih asumsi ya. Tapi kita lihat nanti ketika kita udah nyoba si barangnya, dan semoga si iPad M4 ini juga masih ada di kita saat si Z6 Mark III itu datang. Tapi ya, gua punya asumsi di Resolve di sini itu harusnya bisa. Walaupun sayangnya belum ada Blackmagic RAW ya, karena Blackmagic kan punya RAW sendiri juga dan Resolve itu punyanya Blackmagic, jadi mungkin bakal lebih oke. Cuman harusnya ProRes RAW juga diterima di sini. Tapi ya, kita lihat nanti, itu masih asumsi doang. Ingat, gua belum tes, jadi ya cuma buat acuan aja. Sama pastinya dia juga bisa record 4K slow-mo, 4K 120p, menggunakan NRAW-nya juga dia bisa, cuman dia bakal di crop ke DX mode, atau kalau di Nikon itu bahasa dia sendiri, DX mode, tapi kurang lebih jadi ukuran APS-C gitu. Jadi dia kan DX-nya si Nikon itu adalah ukuran sensor APS-C gitu. Jadi ya itu mungkin sedikit turun down juga, tapi ya kebanyakan juga kamera full frame yang bisa melakukan 4K slow-mo ya biasanya mereka akan melakukan extra cropping juga gitu. Jadi ya tetap jadi spek video yang benar-benar menarik. Nah, itu 3 poin yang menurut gua perlu banget gitu buat kita pantau, kita lihat nanti datang di kamera tersebut gitu ya. Kayak tadi konsep partially stack sensornya itu gua benar-benar penasaran banget. Lalu viewfindernya apakah beneran sebagus itu pas kita coba, sama spek videonya yang makin gila. Makin kamera yang hybrid abis gitu ya. Dan jajaran mid-range-nya ini makin nggak berasa mid-range sebenarnya. Jadi rasanya tuh mungkin udah ada kelas mid-high gitu ya. Jadi antara mid dengan high-end ada kelasnya ya si Z6 Mark III ini. Bener-bener menarik banget. Belum lagi Nikon sendiri itu kalau secara ekosistem gitu ya. Nikon full frame, Nikon APS-C itu udah mulai ada lensa-lensa third party-nya yang cukup affordable juga, kayak yang dibuat sama jajarannya Viltrox. Yang kita udah pernah ada review juga, beberapa yang kualitasnya juga cakep. Kalau kalian penasaran boleh main ke video kita yang bahas lensa-lensa tersebut. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari kita. Kesimpulannya
menurut gue Z6 Mark III ini kehadirannya gue rasa bakal sangat menarik di Indonesia gitu ya. Gue rasa bakal ditunggu sama banyak Nikon shooter dan non Nikon shooter yang mungkin cukup tertarik dengan spesifikasi gitu ya, dengan apa yang ditawarkan di fitur kamera ini. Karena gue pribadi jujur, ini adalah launching yang Nikon sih belakangan bener-bener menarik gitu ya, tapi jajarannya tinggi gitu, kayak Z9, Z8 itu seru banget, tapi jajarannya tuh sangat high above gitu ya, sangat tinggi. Nah di sini keluar jajaran mid range tapi tetap membawa spek mentok tadi gitu. Jadi menurut gue ini bakal jadi kamera yang sangat-sangat menarik, bakal jadi gebrakan juga di industri kamera gitu, termasuk di Indonesia. Semoga aja stoknya banyak nanti ya. Dan Nikon Indonesia kalau nonton ini, tolong sampelnya main ke ST Media segera gitu. Karena kita udah bener-bener penasaran banget. Oke, paling itu aja videonya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada koreksi atau pertanyaan, atau kalian punya argumen kalian sendiri, pendapat kalian sendiri, opini kalian seputar si Z6 Mark III ini, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Karena mungkin beberapa masukan dari kalian akan membantu kita juga ketika mereview sampelnya nanti, kalau udah datang ke studio kita. Tapi ya, paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.